Oke, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Jadi senang sekali ya kita hari ini bisa berjumpa lagi. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya, sebagai makhluk yang beragama, gitu ya, kita mengucap syukur atas limpahan berkat dan anugerah dari Tuhan, sehingga kita senantiasa ada di sini ikuti segala aktivitas yang kita lakukan dan kita lakukan. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya ada, ketua kelasnya dispen ya. Nah, wakilnya ada. Jadi kita pimpin dulu untuk berdoa. Kita berdoa dulu sejenak, meminta semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Silakan. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi sebelum saya masuk ke inti dari pembelajaran kita hari ini, saya akan mengecek dulu absensi kalian. Nah, ini jurnalnya sudah ada di sini ya, langsung ya. Yang pertama, Desa KDRD Sudeni hadir. Terus kemudian Gede Wahyu Chandra Rukiana, Gede Yuda Mahendra, Abdi Peraniana, Ari Suryawan, Sony Artayasa, hadir. Kemudian Arya Abimanyu, hadir. Budi Artawan, Aditya Apriana, bagus. Alvin Anglia, Ari Sudarma, Ari Sudarma. Agus Rizky Wiraguna, bagus sekali. Bintang Wulandari, Ayu Chandra dispen ya. Lomba kedentasan. Kemudian Gloria Ananda, Dedi Pratisyoga, Dian Kusuma Pratiwi, Ani Susiantini, Cynthia Ariantini, terus Diva Setiadi, Dela Yustika, Cindy, Eliana hadir. Ayu Erna Ayati, Meta Naina Jayanti, Anita Liani hadir. Yuni Kusuma Dewi hadir. Aura hadir. Kemudian Ananta Yuna hadir. Bayu Hartawan hadir. Bayu Hendra Pratama hadir. Suci Srianti, semua hadir ya, kecuali Ayu Chandra ya. Si di lomba LCC Pemilu ya. Ya. Jadi kita sudah mengecek hadiran Anda, namun sekarang Pak yang masih menaruh tas di atas meja, dulu tasnya di meja ya. Kita dulu alat tulisnya, kemudian sampah-sampah yang ada di mejanya dibersihkan dulu, kemudian dipersiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan kemarin, bahwasannya kita akan bekerja dalam kelompok ya, sehingga saya harapkan kalian itu bisa berdiskusi, saling berpendapat di kelompoknya masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan disiplin ya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, bahwa di deretan ini ada kelompok 1, 1, 2, 3, komputer 1, 2, 3, kelompok 1, gitu ya. Kemudian 1, 2, 3, kelompok 2,
Nah ya, 1, 2, 3, kelompok 3, 1, 2, 3, 4, kelompok berapa? Jadi kelompok 3-nya 1, 2, 3. Kelompok 3 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini kelompok 4. Kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2. Baru berapa ini? 4 ya. 1, 2, kelompok 6, 1, 2, kelompok 7. Ya, jadi kita ada 7 kelompok. Oke. Nah, saya akan bagikan dulu LKPD dan sebentar ya. Jadi satu kelompok dapat 1 LK ya, nanti dibincang. Nah, jadi sebelum kita memakai komputer silahkan merapat dulu sama temennya. Ya, 4 orang ini, 4 orang juga ya. Kita berlima ya. Ini kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Ini berapa? 4. Tadi kita ya, itu belum dapat ya? Kan berempat ini kan? Orang berkomputer. Nah ya. Ya. Attention please semuanya. Dari sini dulu ya. Attention please, baru dibuka. Kalau saya perintahkan untuk membuka LK-nya baru dibuka LK-nya. Ya. Jadi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita akan lanjutkan materinya terkait pemenuhan data. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar pemenuhan sisi data. Jadi khususnya bagaimana kita menentukan luas permukaan balok dan kubus. Ya. Nah, kita kemarin kan sudah sempat membahas sedikit mengenai unsur-unsur balok dan kubus ini yang dipertemukan seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti Bapak akan memberikan kalian permasalahan, dan juga bisa lihat di LK-nya. Coba dibuka dulu LK-nya karena sudah ada masalah beberapa masalah ya. 1, 2, 3. Jadi kita akan jawab bersama-sama. Kayak ada di sana kita akan menunjukkan bagaimana cara mencari luas permukaan balok dan kubus ya. Oke, ya. Ini ya. Nah, coba misalkan kalau Bapak tanya, masih ingat tak kamu semua nih? Nah, masih ingat tak? Balok itu unsur-unsurnya apa saja? Nah, yuk kita eksplorasi lebih jauh lagi. Yuk. Apa aja? Siapa yang bisa menyebutkan apa saja unsur-unsur balok? Nanti angkat tangannya. Ya, angkat. Memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang tiap pasangnya kongruen. Ya. Terus kemudian ada lagi yang lain. Balok memiliki 3 pasang bidang persegi panjang. Terus Memiliki 8 titik sudut. iya, memiliki 8 titik sudut. Kemudian ada yang lain. Oke, ya. Oke, memiliki 6 sisi yang sama. Oke, kalian semua sudah buka Google-nya ya? Nah, oke, semua sudah dibuka Google-nya. Coba cari GeoGebra. Kita eksplorasi lagi sekali. Sebelum kita masuk ke LH-nya. Coba dibuka link GeoGebra.
3D calculator GeoGebra ya, coba dicari. Kita semua. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah terbuka 3D calculator GeoGebra-nya, kalian bisa membuat apa? Kubus boleh, silakan. Kalau kalian mau buat balok silakan. Kita mau melihat unsur-unsur dari kedua bangunan ruang itu apa saja sih, gitu ya. Coba. Oke, sudah. Kira-kira sudah terlihat. Oke. Oke, silakan. Oh, ini cari di sini. Ya. Oke. Terus. Oke, sudah semua? Silakan lakukan eksplorasi. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nah, coba perhatikan apa saja sih yang menyusun bangun ruang yang kalian buat di GeoGebra. Coba silakan di note di catatan kalian apa saja. Ada yang belum membuka GeoGebra? Sudah semua ya? Oke, silakan coba. Nah, bisa diputar-putar itu ya. Silakan amati. Silakan diamati apa saja yang ada di bangun ruang yang kalian buat. Oke, saya kasih waktu 5 menit deh. Memiliki 12 diagonal bidang. Oke. Sudah? Ya. Silakan kalian bikin garis, bikin diagonal kan bisa di sana ya. Akan memberikan oke, semua sudah ya. Oke, Anda sudah menemukan apa saja? Ya, silakan yang mau berpendapat ya. Yang di belakang Memiliki 6 sisi yang sama panjang. Memiliki 6 sisi yang bagaimana? Sama panjang berbentuk apa itu? Kamu bikin apa itu? Kubus atau balok? Kubus. Kubus. Nah, kubus berarti ciri-cirinya apa aja? Yang pertama, memiliki apa? 6 sisi yang sama panjang. 6 sisi yang sama panjang. Sama panjang, kemudian apa lagi? Sama luas gitu ya. Nah, kalau sama luas, sama bentuk itu kita sebut sebagai persegi yang kongruen ya, yang sama. Oke, selain sisi apa lagi? Ya, Memiliki 12 rusuk. memiliki 12 rusuk. Benar ya? Semua dapat itu ya? Ya, memiliki 12 rusuk. Kemudian ya, Memiliki 8 sudut. ya, memiliki 8 titik sudut. Kemudian Memiliki 4 bidang diagonal ruang. oke, memiliki 4 diagonal ruang. Oh, itu udah ada yang nyari diagonal ruangnya. Oke, kemudian Memiliki 12 diagonal bidang. oke, memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi karena 6
Ada 6 buah sisi. Setiap sisi kita bisa buat 2 diagonal sisi masing-masing ya, sehingga 6 kali 2 itu sama dengan 12. Oke, ada lagi? Ya. Sudut bidang untuk membentuk garis bidang 90 derajat. Oke, ya sudutnya 90 derajat. Ya, kemudian sudah ada yang membukanya enggak? Nah, coba dibuka. Ininya apa namanya? Kubusnya. Kira-kira seperti apa bentuknya? Nah, saya membuka. Oh, itu ada yang sudah membuka yang di belakang. Oke, sudah membuka. Kelihatan enggak ada berapa sisi di sana? Ada berapa sisi penyusunnya? Ada 6. Oke. Ya, kalau kubus itu berbentuk apa sisinya? Persegi. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau mencari luas dari satu persegi, gimana caranya? 6 kali Satu buah sisinya, ya perseginya. Luas persegi apa? Sisi kali sisi. Nah, totalnya di sana ada berapa sisi? 6. Sama atau bagaimana sisinya? Sama atau berbeda? Sama. Sehingga kalau kita mau mencari luas permukaan persegi, 6 kali sisi Pak. iya, 6 kali sisi kali sisi. Kelihatan di sana ya. Setelah kalian melakukan eksplorasi, kalian bisa buka tutup itu gininya, jaring-jaringnya ya. Jadi ingat, kalau slidernya itu bernilai 0, kalau bernilai 0 dia akan menutup ya. Kalau bernilai 1 dia akan membuka. Nah, cari slidernya, cari netnya. Oke, sudah semua? Bisa ya? Oke, mana? Net, oke. Klik di sini. Terus sekarang cari di audio. Oke. Nah, sudah sekali. Silakan. Nah, kalian bisa hilangkan plane sama gripnya ya. Kalian bisa hilangkan yang sumbu-sumbunya ini. Silakan diklik kanan, di del aja, nggak apa-apa. Sehingga lebih kelihatan jelas. Oke, sudah ya, Pak. Gimana? Oh, ini tinggal klik kanan, ini klik saja. Ya, klik. Oke, sudah ya? Jelas semua? Jelas ya? Oke, kalau jelas sekarang coba kalian perhatikan LK-nya. Oke, GeoGebra nanti kalau kalian misalnya ada kendala di pengajaran LK, silakan kembali ke GeoGebra. Kalau misalkan enggak, silakan lanjutkan dulu ke bagian LK-nya. Ya, buka dulu LK-nya, silakan dibaca dulu, dipahami ya. Nah, kalau yang tidak mendapatkan LK bisa lihat ke depan ya, di layar ya. Nah, ini. Nah, di LK itu kurang lebih isinya begini. Oke, coba dipahami dulu ya. Yang bawa LK silakan dibaca, bisa dibaca. Itu ada percakapan di sana. Ya, ada kondisi. Kemudian kalian pahami, coba dulu sebentar ya. Silakan dipahami 5 menit. Belum, setelah itu baru saya akan jelaskan. Nah, untuk di masalah 1 aja ya. Ya, kita fokus dulu ke masalah 1. Oke. Sudah ya? Sudah selesai baca? Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti ini maksud untuk masalah pertama. Jadi, nih anak saya akan mengadakan ulang tahun yang pertama. Ya, kemudian saya akan mengundang kalian ke acara ulang tahunnya, ya. Oke. Kemudian ya, kalian sebagai yang diundang
akan membawa apa? Kado ya. Kadonya itu seperti ini tampaknya. Oke. Paham? Bisa dipahami? Oke. Nah, ukuran kardus yang dipakai membungkus hadiah kalian itu berukuran 40 cm kali 35 cm kali 30 cm. Oke? Ya. Catat, di sana sudah ada ukurannya ya. Nah, kemudian untuk mempercantik kado kalian, nah ini, ya kalian akan bungkus menggunakan kertas kado ya. Cuma masalahnya kertas kadonya itu ukurannya cuma 60 kali 50 cm. Nah, sekarang jika kalian mau membungkusnya biar rapi, biar cantik, biar bagus, nah, maka berapa kertas kado minimal yang harus kalian siapkan? Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Ya. Oke, saya akan kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan masalah ini. Silakan. Ya. Karena sudah ada ukuran kertas kadonya, kemudian boxnya juga sudah ada ukurannya. Silakan. Kalau yang jauh-jauh sama kelompoknya silakan merapat dulu, ditinggalkan dulu komputernya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada kendala di masalah visualisasi, baru kembali ke komputernya masing-masing ya. Silakan buat di kolom yang saya kasih di sini ya. Ini kan ada kolom. Kalau misalkan tidak cukup, boleh tulis di belakangnya ini. Boleh dilanjutkan di sini. Ya, silakan buat di kolomnya. Kalau tidak cukup, boleh di belakangnya sini. Ya, silakan kerjakan langsung di sini. Ya, silakan merapat sama kelompoknya. Ya, udah ini kelompoknya di sini ya. Oke, gimana caranya? Enggak.
yang apa namanya bagian LK silakan bisa buat di bukunya. Itu kan sudah ada juga masalah di depan ya, di monitor sudah Bapak tampilkan, silakan dilihat yang sana ya. Ya, coba bikin dulu analisisnya, apa yang diketahui dari baloknya itu, dari kartusnya apa yang diketahui, misalnya panjangnya sekian, dari kartus sekian, ininya sekian, ya. Setelah itu dari kertasnya apa yang diketahui. Ini luas apa ini? Ini mana nih? Gimana? Nah, nanti kalau misalkan kita membutuhkan 2,43333 ini, mungkin enggak? Mungkin ada kertas kardus sekian, dua kalau beli di warung itu dua atau di toko 2,4333. Bisa nggak dagang yang ngasih?
Nah, berarti kalian harus beli berapa ini kalau misalkan kalian punya? Iya itu dah. Nah, bisa nggak kalau dagangnya Pak Bu, saya mau beli kertas kado 2,4333 gitu. Bisa nggak dagangnya ngasih ini? Dilayani nggak kalian nanti kalau misalkan ngomongnya saya mau beli kertas kado 2,4333. Kira-kira kalau misalkan kalian butuhnya segini, kalian harus beli berapa? Berapa lembar kalian harus beli? Berapa? 3 ya, tidak mungkin kan, kalau 2 kan masih kurang. Kalau itu 2,4333 karena mungkin dagangnya mau jualin kan? Iya, berarti berapa harus kita siapkan pas mau bungkus? Oke, gimana? Ya. Itu bos kena. Nah, coba lihat tuh. Ukurannya dilihat. Ukurannya dilihat. Apa? Loh. Jadi kalau bos tadi kan sudah kalian ini. Kalau katanya semua isinya sama. Nah, isinya sama. Itu kan ada beda kan? 40, 35 sama. Di mana ya? Di mana? Jadi yang bukan berapa? Ini. Nah, sip. Udah ya. Oke, ini pintar nih pakai kalkulator ya. Ya, if you need, you can use your calculator ya. Di komputernya sudah ada kalkulator ya. Ya kalau kalian kesulitan. Oke, nggak apa-apa, yang penting konsepnya dapat ya. Masalah keterampilan itu saya masalah. Gimana? Ini apa yang soal? Ini apa ya? Volume. Oke. Terus kok bisa kamu menunjukkan juga kertas kado? Kesimpulan itu. Ya, coba dipikirkan. Apa hubungannya isi dengan ini? Ya, dua bukaan dengan volumenya ini apa hubungannya? Terus dengan kertas kadonya itu apa hubungan? Coba ditinjau kembali, ya. Tinjau kembali. Dan ini sudah isi. Belum? Sudah? Gimana? Belum? Masih diorek-orek. Ya, waktunya lagi 10 menit ya. Nah, jadi kita apa namanya? Kita bahas dulu ya. Ini masalah 1, nanti setelah itu baru kita lanjutkan ke masalah yang kedua ya. Ya. Ya, ada dulu sedikit pencerahan. Jadi baru kita masuk ke masalah yang kedua. Oke. Jawab dulu. Mana? Ini ya. Sudah? Kelompok ini sudah? Oke, ya. Boleh kalian cermati permasalahan kedua sambil menunggu yang lain.
luas angkasa. Kalian bawa gini nggak? Bawa kotak nggak? Bawa sana? Nggak bawa. Coba bawa kotak tadi ya. Kotaknya siapa ada ya? Oke, Pak pinjam dulu kotaknya. Nah ini Nexta. Nah ini kotaknya. Kita anggaplah ini kertas kadarnya. Ini kan? Nah sekarang kalian mau membungkus ini pakai ini. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian tuliskan di sini? Berarti apa? Cari luas permukaan ini dan luas ini. Nah. Ada nih Pak, dua linting. Gimana? Udah ya? Udah? Udah? Oke, kalau kalian belum saya kasih waktu lagi 2 menit deh. Oke, kelompok ini dimana sudah? Dua 60 cm, 50 cm. 60 cm, 50 cm. Oh, sudah sini. Berarti kelompok 1 gimana? Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, attention please. Sudah. Ya. Kelompok 1 gimana? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Hitungnya udah. Cepat dulu menulis ke sana. Ya, apa apa. Sudah. Kelompok 6? Sudah. Sudah. Kelompok 7? Sudah. Oke, semua sudah ya? Ya. Oke, stop dulu bekerja. Kita sekarang diskusikan dulu ya. Nah, kita diskusikan dulu apa yang sudah kita kerjakan tadi, ya.
ya. Kita diskusikan dulu apa yang sudah kita kerjakan tadi, ya. Oke, coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Ayo. Ayo gimana? Ayo kelompok berapa? Oh, 4. Silakan ya. Ayo, silakan selesaikan di sini. Atau dari sana aja boleh. Nanti kan bisa semua melihat ke sana kan, ke selatan ya. Oke. Ya, silakan. Coba disesuaikan dengan punya sana masing-masing ya. Diketahui panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 30 cm. Ukuran kertas kado 60 cm dikali 50 cm. Yang ditanya, berapa kertas kado yang dibutuhkan? Jawaban, luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sama dengan 40 dikali 35 ditambah 40 dikali 30 ditambah 35 dikali 30 sama dengan 2 dikali 1400 ditambah 1200 ditambah 1050 sama dengan 2 dikali 3650 sama dengan 7300 cm persegi. Ukuran kertas kadonya 60 kali 50 cm, hasilnya 3000 cm persegi. Jadi 7300 dibagi 3000 hasilnya 2,4333. Kertas yang dibutuhkan adalah 3 lembar. Jadi banyak kertas kado yang diperlukan sebanyak 3 lembar. Oke, sebanyak 3 lembar. Oke, sebentar ya. Saya akan foto dulu, nanti saya tampilkan di komputer saya. Oke. Saya foto dulu setiap kelompok. Mana Excelnya? Kelompok tadi. Tolong diisi kelompok berapa ini? Di bawahnya aja, di bawahnya kelompok 4. Banyak kertas kado yang diperlukan sebanyak 3 lembar karena 2,443 mendekati 3 Ada lembar lagi kelompok mana sudah? Belum? Oke. Nanti saya akan tampilkan sama-sama ya. Kita akan bandingkan sama-sama hasil kerja kalian. Oke. Yang mana? Kemudian kelompok yang lain. Jadi disesuaikan aja ya. Dua. Kelompok 1. Benar ya. Saya akan tampilkan di komputer saya. Jadi sebentar. Jadi tadi kelompok 4 ya sudah mendapatkan jawaban, ternyata dia harus menggunakan minimal berapa kertas? 3 lembar. 3 lembar. Nah, ada nggak yang memiliki pendapat berbeda? Nah, tadi rasanya ada yang dapat 2 deh. Nah, kelompok mana dia dapat 2 ya? Ada yang dapat 2, coba. Ada yang dapat 2. Ya, saya akan tampilkan sekarang.
Oke, yang ini punya kelompok siapa ini? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 dapatnya berapa? 2 lembar. Ya, Andi membutuhkan 2 lembar kertas kado untuk membungkus 4 kardus ya. Bisa dijelaskan nggak? Kenapa kok bisa dapatnya 2 lembar? Ya. Hasilnya dibagi. Luas permukaan kado per lembar. Luas permukaan balok 2 kali dan belum P kali T tambah 2 P kali L tambah 2 L kali T. L2 40 kali 35 kali 30 sama dengan 42.000 cm persegi. Luas permukaan kado 60 kali 30 sama dengan 3.000 cm centimeter. Luas permukaan kardus kado per lembar 42.000 bagi 3.000 sama dengan 14. Jika dibulatkan menjadi 2, jadi Andi membutuhkan 2 lembar kertas kado untuk membungkus kardus. Oke, ini katanya kan 2 permukaan baloknya 2 kali P kali T tambah 2 P kali L tambah 2 L kali T, gitu ya. Tetapi di sini luas permukaan balok hanya 2 kali 40 35 30. Nah, kemudian dapatnya 42.000. Ya, dicek lagi ya. Oke, kita bandingkan. Ini dapatnya 14. Kemudian kertas kado yang digunakan itu harusnya 14 bungkus. Oke, 14 lembar. Oke, selanjutnya ini dari kelompok 2. Kelompok 2 dapat berapa? Sama ya? Oh, sama nih dengan kelompok 1. Oke, ini kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 7. Oke, kelompok 7 dapatnya berapa? Kelompok 6. Oh, kelompok 6. Ya, kelompok 6. Kelompok 6 2 P kali L. Jadi P kali L berarti panjangnya dikalikan dengan lebarnya, gitu kan? Ya, panjang dikalikan dengan lebar. Kemudian panjang dikalikan dengan tingginya, kemudian lebarnya dikalikan dengan tinggi, gitu kan? Sehingga dapatnya 2 kali 1400 tambah 1200 sama 1050. Dapatnya 2 kali 3650 dan hasil akhirnya adalah 7300 cm persegi. Oke, kemudian ini dapat berapa ini? Luas ini maksudnya ini luas ini ya, luas pembungkusnya ya. Ya, yang ini luas pembungkusnya 3000. Oke, 3000 sehingga kalian dapat 3 lembar. Nah, dari mana dapat 3 lembarnya ini? Dari mana? Oke, nanti di apa namanya? Dicek kembali. Nah, ini bisa dilihat ya. Saya Oke, ya. Oke, ini punya kelompok berapa ini? 7. Kelompok 7. Oke, kelompok 7 mendapatkan luas permukaan sama 7.300 ya.
Kemudian kertas kadonya ukurannya 60 kali 50, jadi luasnya itu 3000. Oke, kemudian untuk ini kenapa membagi 7300 dengan 3000? Ya, silakan. Jumlah lembar kertas kado. Jumlah? Kertas kado yang dibutuhkan. Oh, jumlah untuk mencari jumlah kertas kado yang dibutuhkan, maka kita bisa membagi luas permukaan balok dengan apanya? Dengan luas kertas kadonya, sehingga dapatnya 2,43. Kemudian kalian bulatkan menjadi 3, gitu ya? Oke, bagus. Oke, selanjutnya ini kelompok berapa nih? Oh, kelompok 3. Kelompok 3 dapatnya 2,43333. Oh, sama ini dengan kelompok yang sebelumnya ya. Kelompok 7. Oke, dapat juga 3 lembar. Sip. Nah, ini kelompok yang presentasi ya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 ini adalah hasil dari kelompok 4 di mana mereka menganalisis bahwa panjang dari kado kertas kadonya itu adalah 60 dan lebarnya 50, sehingga dapat luasnya itu 3000 ya. Kemudian luas permukaan baloknya itu adalah 7300 ya. Tadi sudah dijelaskan, untuk mendapatkan banyak kertas kado yang dibutuhkan harus membagi luas permukaan balok dengan luas perseginya, itu ya. Luas persegi panjangnya atau luas kertas kadonya, sehingga dapatnya 2,4. Nah, coba perhatikan. Kalau kalian misalnya ini berbelanja ke swalayan atau ke toko, nanti kalau kalian butuhnya cuma 2,433, bisa nggak beli tas kado segini? Tidak. Ya. Nggak bisa ya. Minimal berapa harus kalian beli? 3. Maksimal berapa? Maksimalnya berapa? Maksimal berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Minimal tuh, kalian sudah tahu minimal 3, maksimalnya berapa? Berapa? Ini? Minimal 3. Minimal 3 kali. At least you have to buy 3 pieces. Karena at most you have to buy berapa? Harus beli berapa? Makanya minimal dari 3. Berapa? Maksimal kalian belajar berapa? 5. Minimal enggak boleh beli. Kalau saya jadi pedagangnya enggak kasih kamu beli 2,5. Masa saya potong tas kado saya? Nah, mungkin ya. Berapa? Ayo berpikir. Ayo. Berapa? 4. Oke, silakan, ada lagi yang berpendapat lain. Ayo. Kalau 2,5 sudah tak boleh ya. Kalau beli kertas kado itu nggak boleh setengah-setengah. Saya tak kasih. Kalau saya jadi kayaknya. Jadi siapa yang suruh saya beli lagi setengahnya? Berapa? Minimal kalian harus beli 3. Maksimal kalian beli berapa? Maksimal kalian beli berapa? Beli berapa? Ada katanya minimal 3, kok lagi maksimal 2. Oke, minimal 3, maksimal berapa? 4. Ada lagi jawaban yang beda? 6. Oke, kemudian ada lagi jawaban yang beda? Oke ya? Kenapa 5? Ya, saya tanya dulu 5, kenapa? Gampang sekali loh alasannya ini, kenapa? Yo, why? Why? Nah, why? Kenapa? Why? Kenapa? Why? Nah, why? Kenapa? Yuk, yang tadi bilang 6 tadi, kenapa? Kok cuma 6 kalinya? Hah? Berapa? Berapa? 5. Kenapa kok cuma beli 5 gitu? Biar tidak tersisa dari kertas kado. Oke, biar tidak tersisa banyak kertas kado. Aduh, masuk akal. Ayo. Berapa lagi? Yuk. Biar tidak banyak yang dibuang. Ya, biar tidak banyak yang terbuang. Terus gimana? Sekarang kamu mau beli berapa? 3. Oh, 3 aja. 4 aja. Oke, maksimal saya harus beli 4, Pak. Jadi biar tidak terbuang-buang kertas kadonya.
Kan boleh. Hanya beli 5 biar tidak banyak yang sisa. Pasir. Terus ada lagi yang lain. Maksimal kalian beli berapa? Ya, ada yang lain. Ya, ya. Kelompok ini belum berpendapat nih. Ya. Kamu mau beli berapa kalau saya kasih tahu pertanyaannya? Kamu mau beli berapa? Maksimalnya kamu mau beli berapa? Oke, 20. 20. Kenapa kok kamu beli 20? Ini kan kelompoknya. Wah, ayo. Mana? Ayo. Nah, pertanyaan saya sekarang saya ubah. Kalau misalnya seharga satu kertas kadonya ini berapa ya? 5.000 lah ulang kali. Dan kalau saya bawa uang cuma 1.000, berapa maksimal yang bisa saya beli? Berapa? 20. Oke. Nah, 20. Maksimalnya 20 ya. Ada nggak punya jawaban beda? Oke. Ya. Bisa banyak. Oke. Ayo gimana? Ayo berapa? Ayo berapa ya? Kamu berapa? Berapa? Nanti saya mau beli 20 Pak, saya mau pakai bungkus kado cuma 3. Kemudian saya mau pakai bungkus ibu saya di rumah. Atau gimana? Ayo. Sisanya, ayo gimana? Berapa maksimal yang bisa saya kalian beli? Ya itu kalau saya kasih kondisi kalian bawa uang 100.000 dan kertas kadonya harganya 1 lembar itu 5.000. Ya. Berapa maksimalnya? Sebanyak-banyaknya yang ada di dagangnya kan gitu ya. Jadi maksudnya ada ketentuan enggak kalian harus beli berapa banyak? Nggak ada kan? Cuma kalian harus membutuhkan atau kalian memerlukan paling sedikit 3 kan gitu kan? Kalau sudah beli 3 kalian cukup nggak? Nah, kalau misalkan saya tanya berapa maksimal yang bisa kalian beli? Ya seberapa aja kalian butuhnya ya segitu aja beli kan? Ya, ya kalau saya tanya kalau misalkan kalian ini misalkan mau beli kertas kado butuhnya 3, kemudian ibunya buka warung di rumah, kalian mau beli terus dijual kembali boleh nggak? Boleh kan sebanyak-banyaknya bisa dibeli kan? Ya, oke itu maksudnya ya. Udah paham maksudnya ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk soal nomor 1. Untuk masalah 1 bisa ya? Semua sudah ketemu ya. Jadi yang tepat itu adalah yang ini ya. Jadi untuk mencari berapa kertas kado yang dibutuhkan, hanya saya suruh kalian bawa box ini, coba pinjam. Nah ini kalian bisa peragakan ini ya. Nah ini sebenarnya tadi ini kok nggak ada yang ini tidak ada yang connect gitu. Ini kan anggap ini boxnya, kemudian kalian bisa peragakan begini, kan begitu kan? Ya, nah sehingga nanti terkonek bahwa oh ini untuk melapisi ini kita perlu cari dulu berapa luasnya ini, berapa luasnya ini, berapa luas ini, berapa luas ini kan itu kan? Benar tak? Ya, kemudian ditutup pakai ini, berarti kan harus dicari berapa luas ini kan? Nah, sehingga alasannya mengapa luas permukaan dibagi dengan luas karton atau luas kartonnya, pembungkus kartonnya yaitu untuk mengetahui berapa banyaknya kita membutuhkan kertas itu ya. Jadi untuk mencari luas permukaan balok gimana caranya? Ya kita bisa membuka jaring-jaringnya ya. Jaring-jaringnya kita bisa buka, kemudian kita lihat sisinya. Jadi sisi atas dan sisi bawah itu gimana? Yang saya sudah gambarkan kemarin gimana? Sisi atas dan sisi bawahnya. Sisi atas sama atap sama alasnya gimana kalau dibalok? Sama. Gelap. Gimana?
Oh, sama. Sama, ya. Nah, coba perhatikan sekarang di papan. Coba perhatikan ke sini. Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini kan kelihatan di baloknya kan? Nah, ini lihat nih. Nah, ini menutup ke sini kan? Sudah? Ya, jadi kalian bisa melihat bahwa di alasnya ini sama dengan apanya? Besar atau luas dari alasnya sama dengan luas yang mana? Yang mana sama ini? Alas sama dengan atap atau tutupnya. Kemudian samping kiri sama dengan samping kanan. Kemudian depan dan belakang. Oke. Nah, ini banyak jenis jaring-jaringnya ya. Jadi kalian bisa buka. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kalau kalian yang di bawah, coba perhatikan dulu. Attention please. Coba perhatikan, ya. Di bagian bawah, nah, kan ada panjang dan lebar. Sehingga untuk mencari luasnya adalah panjang kali lebar. Bagus. Oke. Kemudian untuk di atapnya sama dengan yang di alasnya. Sama, sehingga itu kalau dijumlahkan menjadi 2 kali panjang kali lebar. Oke. Kemudian kita perhatikan sekarang yang di samping kiri. Nah, yang ini samping kiri. Nah, kalau mencari luasnya gimana caranya ini? Lebar kali tinggi. Ya, ada berapa lebar kali tinggi? 2. Nah, sudah dapat 2 lebar kali tinggi, yaitu di bagian kiri sama bagian kanan. Oke. Sekarang depan dan belakangnya. Nah, depan dan belakangnya dimensi apa yang dia punya ini? Panjang dan tinggi. Ya, panjang dan tinggi. Berarti untuk mencari luasnya adalah panjang kali tinggi. Ada berapa? Nah, sehingga 2 panjang kali lebar, 2 panjang kali tinggi, 2 lebar kali tinggi. Itulah luas permukaan. Nah, jadi luas permukaan itu kan jumlahan seluruh luas sisi bangun baloknya itu. Oke? Ya. Nah, tadi coba saya kembali ke kubus. Luas permukaan kubus apa? Luas permukaan kubus 6. Ya. Kenapa kok bisa 6 sisi kali sisi? Ya, karena sisinya ada 6 dan semua sisinya itu kongruent atau sama. Oke? Nah, untuk satu sisi mencari luasnya itu dengan mengalihkan rusuk kali rusuk atau sisi dengan sisi, sehingga sisi kuadrat dikali 6. Oke, paham? Nah, untuk menurunkan bangun yang lain sama caranya. Kita tinggal buka bangunnya dengan cara membuat jaring-jaringnya. Jadi kita bisa identifikasi ya bagi-bagian. Oke? Jadi kalau kita bedakan, jadi apa beda kubus sama balok? Apa beda kubus sama balok? Nah, kalian bisa lihat baloknya di sini, kubusnya di komputer kalian. Apa bedanya? Gimana? Kalau kubus tersusun dari bangun datar persegi, kalau balok tersusun dari persegi panjang. Oke, bagus sekali. Ya, jadi kalau balok itu tersusun atas 1 atau lebih ya persegi panjang. Nah, kalau kubus itu semua penyusunnya itu berbentuk persegi atau semua penyusunnya sama. Oke. Nah, ini beberapa jenis dari jaring-jaring balok yang bisa kalian ambil. Ya, nanti saya akan kirim link ini ke grup WA-nya. Oke, paham sampai di sini ya? Oke. Kita masih punya waktu lagi kurang lebih ini pulangnya jam 30 menit ya. 30 menit, coba pinjam ya. Ini kita masih punya lagi 2 masalah. Kita akan lanjutkan kemungkinan di pertemuan yang selanjutnya ya.
untuk masalah yang kedua dan ketiga. Oke. Nah, sekarang saya rasa kalian sudah menemukan ya bagaimana luas permukaan balok, kemudian bagaimana luas permukaan kubus, unsur-unsurnya sudah. Nah, sekarang coba masuk ke link ini. Silakan sekarang kembali ke komputernya masing-masing. Ini jam istirahat ya. Oke, nanti sekalian aja istirahatnya di belakang ya. Oke, sekarang kembali dulu ke komputernya masing-masing ya. Sudah dapat semua ke komputernya masing-masing. Cari new tab. Nah, silakan cari new tab. Oke, ketikkan link ini ya. Ketikkan ini Numwalk. Numwalk. Oke, sudah? Oke. Itu besok melakukan langsung ya. Oke, silakan udah ketemu linknya Numwalknya. Oke. Jika masih berbahasa Belanda, jadi kalau masih bahasanya susah dipahami, kamu tidak ngerti itu bahasanya, silakan ubah jadikan English ya. Sudah ketemu? Itu bahasanya bahasa Inggris? Oke, I think if you change it to be English, saya tahu kalian pasti paham. Nah, ini ada dua bahasa nih, terus sama Inggris ya. Silakan dicarikan Inggris. Oke, sudah? Sudah ya? Semua sudah? Sudah membuka dan di belakang bagaimana? Sudah oke? Sudah? Belum? Dari itu Numwalk. Oke ya. Oke, sudah. Kalau sudah silakan login. Oke. Silakan login. Sudah login? Nah, login in secondary education. Oke. Oke, login in secondary education ya. Oke, sudah login semua? Sudah? Oh, gitu aja berarti ini salah ini nanti. Jangan sudah semua berbahasa Inggris itu ya? Oke, pilih login in secondary. Setelah itu baru login as guest. Ya, login as guest. Oke, login as guest. Sekarang kita akan main game ya. Login as guest, cari SE lower grades. Oke, SE lower grades. Cari views. Kalau sudah cari views. Cari views. Cari views. Oke. Cari views. Views paling bawah. Ya. Views paling bawah. Views. Yes. Cari SE lower grades. Oke. SE lower grade. Oke, klik itu SE lower grade paling bawah, cari views. Views. Oke, nah, semua sudah ketemu views? Oke, instruksi saya, attention please. Ya. Attention please. Attention. Saya terjemahkan dulu ini. Oke. Nah, semua sekarang lihat sini dulu sebelum main.
Fuse exercise. Jadi ini adalah sebuah game ya yang menguji kecermatan kita untuk melihat melihat sisi. Namanya ini kemampuan spasial ya. Jadi kalian bisa melihat bangun. Ini kan coba perhatikan dulu. Ini ada beberapa bangun ruang ya, gabungan dari beberapa bangun ruang. Kalau saya buka, jangan dulu dibuka. Nah, jadi ada beberapa ini adalah bangun ruang yang terdiri, bangun ruang gabungan yang terdiri dari beberapa bangun ruang ya. So you can see in the slide ya. Jadi ini bentuk 3 dimensinya. Jadi look at the shape below. You can turn this shape by dragging. Jadi kalian bisa memutar-mutar shape ini dengan cara menekan mouse kalian di sebelah kiri itu lama, jangan dilepas, ditekan. Kalian bisa drag ya, di drag ya, diputar-putar. Kalian bisa muter-muter sesuai dengan bentuk yang di sini. Oke. Nah, kemudian tanda panah ini menandakan dia itu front view ya. Jadi tampilan depannya. Oke? Sudah? Paham sampai di sana? Selanjutnya di bagian kanan, di bagian your work ya, di bagian your work, which view do you see below ya. Nah, view yang manakah yang kalian lihat pada sisi kiri? Gitu ya. Apakah depan ataukah samping kiri, samping kanan, atas, bawah, atau belakang, gitu ya. Jadi front view itu front, depan, right side itu adalah kanan, left side itu kiri, top view itu di atas, bottom view itu adalah di bawah, back view itu adalah di belakang. Oke, contoh nomor 1 ini kira-kira ini front view or right view or left view? Oke, kita pilih front view, kita cek kalau hijau berarti benar. Paham? Ada pertanyaan, any question sampai di sini? Tidak. Oke, ini sekarang jadi kompetisi untuk kalian. Jadi saya akan kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan misi 20 soal ini. Siapa yang paling cepat selesai angkat tangannya. Oke? Oke, sudah? Sudah semua cari, buka dulu, tidak ada yang curang ya. Oke, buka dulu yang satu. Itu belum kebuka, buka dulu biar tidak ada. Semua ready ke masalah satu ya. Oke, sudah semua kebuka. Saya akan hitung sampai 3, baru kalian boleh bekerja. Oke? I will count from the 3, 2, and 1, and then you start your work. Oke? Sudah semua ready? Are you ready semua? Oke. Kelompok sana sudah? Sudah, belakang sudah? Samping sini sudah? Sudah. 3, 2, 1. Let's go. Ya, belakang. Nanti kalau sudah selesai tercentang hijau, cari langsung yang 2 ya. Nah, kalau sudah tercentang, silakan. Oke, ya lanjutkan ke nomor 4 kalau sudah tercentang. Kalian ini berburu waktu ya. Apa ini? Pakai ke belakang. Awalnya lanjut, ayo.
Ada yang sudah selesai? Belum? Ayo, silakan. Sudah? Oke. Oke, di sana sudah. Oke. Sudah, oke. Nah, ini ya. Oke, sudah centang semua. Oke, terus. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Sudah? Oke, sudah. Sudah, ayo. Oke. Sudah, jadi kalau kalian mencoba-coba itu akan lama ya. Kalian bisa putar aja ininya, ini putar ya. Jangan dicoba-coba. Kalau kalian mencoba-coba, nah ini kan. Udah, Pak. Oke, 1,3. Oke, ini 5 ya, 4, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus, nah, yuk, sudah 6. Oke, nah, 7. Oke, terus 8. Oke, udah semua? Belum? Sudah, Pak. Oke. 8. Ya, 9. Oke. 10 udah. Oke. Ya, 11. Oke. Ya. Mana? Sudah? Ya, pokoknya. Udah, Pak. Udah, oke. Nah. Oke, gimana? Udah ya? Nah, saya sudah mendapatkan 1, 2, 3. Yang lain silakan dicoba sampai selesai. Yang belum selesai silakan. Jadi semua dapat pengalaman. Tinggal nanti lagi pada ya. Oke, kalau sudah, nanti kita akan tingkatkan ke level yang kedua. Ya, silakan kembali. Yang ini sudah ya? Sudah ya? Kembali. Bentar ya. Oke, sudah? Sudah? Sekarang level yang kedua. Coloring side, ya. So next one is coloring side, ya. Jadi begini maksudnya. Coba attention please, semua lihat sini dulu. Ya, tidak ada yang salah. Yuk, semua lihat sini dulu, attention please. Jadi begini ya. Aturan main untuk yang kedua ini adalah kalian mewarnai. Nah, ini kan tetap ini ada sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi kerja kalian itu di sebelah kanan. Petunjuknya itu ada di sebelah kiri, ya. Nah, ini kan ada bangun ruang, ya. Ada bangun ruang gabungan yang salah satu sisinya diwarnai dengan warna merah. Sekarang kalian tebak, ini kan berbentuk 3 dimensi. Nah, ini sayangnya di display hanya dalam bentuk 2 dimensi. Gitu kan? Sekarang kalian disuruh menemukan yang mana berwarna merah. Oke? Apakah yang ini atau yang ini atau yang ini? Ya, bagaimana caranya menemukan? Kalian silakan sesuaikan dengan bentuknya ini, ya.
Ini kan warna merahnya di sini ya, di sini ya. Kalau misalkan saya warna ini kan tidak nyambung, tidak mungkin di sini warnanya kan? Ya, tidak mungkin. Kemudian kalau saya warna ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau saya cari bentuknya seperti ini, saya tidak bisa mewarnai ini. Ini kan tidak berwarna kan? Nah, kemudian saya sesuaikan. Oh, saya cari bentuk seperti ini. Oh, saya akan bentukkan seperti ini. Sehingga bentuknya ini akan sama dengan ini ya. Coba perhatikan dulu. Bentuknya ini akan sama seperti ini. Baru nanti saya warnai satu sisinya yang ini. Oke? Paham? Oke, kalau dicek dapat dia hijau berarti benar. Kemudian kita loncat ke soal yang selanjutnya. Oke, sekarang silakan persiapan. Kita kerjakan sampai nomor 10 saja karena terkendala waktu ya. Karena waktunya sudah mau habis, kita kerjakan sampai nomor 10 aja. 3, 2, 1. Ibu coba. Ya. Oh, reload dulu. Berarti itu kena koneksinya. Silakan di ya, sudah nomor 10, oke, sudah, oke. Ya, yang satu. Jadi sudah dapat yang nomor 1 di sini ya. Enggak. Oke, sudah, sudah 2, jangan lupa. Dan yuk, ya, lanjutkan. 5 ya, oke. 5. Ya. Sudah ya? Sudah. Ya. Nah, kalau sudah tunggu Mbak David. Sudah ya? Sudah semua sudah? Sudah, yang lag masih lag. Oh, ya itu lag. Soal itu. Paring Sudah? Ya? Sudah ya? Sudah semua sudah ya? Oke, kalau sudah semua, sekarang kita kembali lagi ke awal dulu ya. Oke, yang nomor 2 di mana ini? Wah, saya juga nge-lag ini. Sama. Ya enggak Pak. Ya itu. Oke, enggak apa-apa. Ya, tapi kalian sudah ketemu ya, tahu caranya ya. Oke, kalian bisa lanjutkan nanti di rumah. Karena waktunya lagi kurang lebih pada 2 jam setengah. Oke, lagi 20 menit ya. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Tadi kan kalian sudah belajar bagaimana mencari waktu kalau kemudian infonya juga begitu. Nah, coba sekarang attention please, jangan dulu ada yang bergerak. Attention please. Ya, kembalikan dulu ininya ke awal. Oke, kita akan lanjutkan minggu depan ya. Kita akan lanjutkan di next pertemuan. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk. Jadi kan kita sudah belajar bagaimana menggunakan GeoGebra untuk mencari unsur kubus dan balok, kemudian mencari jaring-jaringnya, kemudian jumlah luas permukaannya. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan dulu? Ayo, kelompok sini. Mana? Yuk. Apa yang sudah kita pelajari? Yuk. Ya. Ya. Oke. Sudah?
sudah? Belum? Ya. Sekarang membuat kesimpulan, yuk. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, tadi kan sudah belajar, yuk. Sebutkan aja apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, ayo. Ayo, nggak apa-apa, ya. Nah, apa aja yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang Ya, coba dengerin ya. Hari ini kita belajar tentang unsur-unsur kubus, balok, dan bangun datar lainnya. Selain itu, kita juga mengetahui rumus-rumus bangun ruang. Oke. Luas permukaan balok gimana? 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya ya. Nah, terus yang lain gimana? Ada yang sama atau beda? Ayo gimana? Apa yang sudah dipelajari tadi? Sudah? Ya oke, sudah ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana mencari unsur-unsur balok, kemudian kubus dan luas permukaannya. Oke? Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, apa yang membuat kalian senang? Coba. Ya, cuma satu berpendapat buka angkat tangannya. Ayo, raise your hand, yuk. Pengalaman yang baru, pengalamannya berupa apa? Menggunakan komputer, ya. Nah, kira-kira penggunaan GeoGebra itu gimana, Pak? Seru atau enggak? Seru. Ya, kenapa seru? Bisa apa? Ya, apa ya, melihat 3 dimensi secara langsung ya. Jadi tanpa kalian harus membayangkan, hanya sama menghayal saja. Jadi GeoGebra itu membawa ke suasana yang nyata. Jadi bahwa kubus dan balok itu bisa dibuka, bisa diotak-atik, bisa dilihat dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah, dari semua sisinya. Oke? Paham? Oke. Nah, sekarang karena waktu kita sudah habis ya, tinggal lagi 5 menit. Nah, coba keluarkan dulu 1 lembar saja. Nah, kita akan coba, yuk. Nah, silakan siapkan dulu alat tulisnya. Nah, ini saya sudah siap, sudah tampilkan di depan. Coba dikerjakan. Nah, bersendiri-sendiri, jangan berkelompok. Sekarang sendiri-sendiri ya. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Waktu 5 menit ini masih sisa waktu lagi 8 menit baru. Ya, pakai lempiran. Ya, isi nama nomor dan kelasnya. Nanti VR-nya karena waktu kita tidak memungkinkan ya, untuk VR-nya nanti kita pakai minggu depan di pertemuan selanjutnya ya. VR-nya akan saya bagikan minggu depan. Oke? Nah, sekarang saya bagikan, cuma nanti kita pakai minggu depan. Karena hari ini waktunya tidak memungkinkan, sudah mau pulang ya. Mau pulang. Nah, nggak usah, langsung aja jawabannya dibuat ya. Oke, saya waktu kasih waktu 5 menit nih, cepat yuk. Nah, tidak ada yang berbicara. Pakai 1 lembar aja, 1 lembar aja cukup, nggak usah 2 lembar, 1 lembar aja cukup. Kayaknya. Ya, oke.
Ayo. Nanti diskusikan ya, dikerjakan sendiri. Nanti diskusikan. Ditanyakan. Sudah? Oke, ya kalau sudah, saya ambil buka dulu. Nanti buka. Waktu lagi uangnya? Ya, udah. Coba. Habis main game ini kok di sini mana? Udah. Bagus. Jadi. Nah, nih. Udah. Udah ya. Lagi 1 menit. Ayo, menit. Ayo. Ya. Yuk. Nah, apa? Nah,
Ada punya nontas kamu. Nah, sekarang kalau yang muda yang sudah tadi mengerjakan teman-temannya, dimatikan dulu komputernya, ya. Matikan dengan cara yang benar, ya. Ya, sudah. Sudah semua? Coba perhatikan dulu. Attention please. Sudah semua? Ada yang belum kumpul? Ada? Ya, satu. Robot kayak ini. Apa dulu apa? Untuk lembar kerja sini deh bawah, nanti biar saya hilang. Nanti untuk minggu depan saya akan bagikan kembali. Selamat di sini. Jangan dulu bawa tas ya, mau selesai ini. Dah ya. Taruh dulu tasnya. Oh ya, tas. Oke, ini belum bel ini. Sudah? Lembar kerja sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1. Oke, ya coba perhatikan. Attention please. Attention please. Ya. Nah, jadi nanti coba kalian cari ini di rumah ya. Nah, sebagai bahan untuk belajar di rumah nanti saya kirim di WA kalian. Kasih ini nanti bawa pas rumah selanjutnya ya. Oke, ya. Sampai hari ini, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, ini udah mau jam pulang, yang mau ekstra silakan. Apa namanya? Nah, sebelumnya saya membacakan ini dulu. Ambil aja dapat. Bentar, saya bacakan satu. Bella Maharani. Nanti minggu depan kalau saya bawa lagi ya. Dari ini kita tak cukup waktunya. Ani Susiatini. Ani. This. Siapa punya ini? Oh, Tito. Ya, apa-apa. Apa saya? Nggak apa-apa, kan bilang. Lagi. Ini Suci. Dah. Abdi. Di Bukan yang menyebut. yang Kesia. Oke, kemudian Cindy. Oke, sudah itu Anita. Gloria. Oke, ya. Nanti tetap seperti itu ya, nanti nama. Kemudian saya akan ambil setelah yang pertama nanti saya kembalikan setelah akan dilakukan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan dulu? Ya.
Benar? Yang ada? Nah, tugasnya di buku tulis yang buku tugas atau buku ya. Nanti kita bahas minggu depan. Ya, nanti akan awal share ini grup ya. Saya akan kirim ya. Oke, ya. Bagaimana? Ada dikatakan lagi? Ya, yakin. Yakin tidak ada? Nanti kita akan lanjutkan hari apa? Senin atau Selasa? Selasa ya. Oke, Selasa. Ini Selasa, Rabu, sama Sabtu dan Jumat ya. Ya, jadi kita hujan 2 jam nanti hari Selasa. Oke? Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Jadi terima kasih atas apa namanya? Atas perhatiannya. Kemudian kalian saya harapkan bisa memahami ya apa yang sudah kita pelajari ya. Nah, untuk coba perhatikan dulu ya. Untuk link GeoGebra-nya itu kalian bisa coba-coba di rumah. Kalau kalian mau install apa namanya aplikasinya, kalian bisa install di HP ya. Untuk nomornya itu kalau di HP tidak terlalu bagus. Kalau kalian punya laptop silahkan kalian lanjutkan eksplorasi di rumah pakai laptop atau pakai komputer, baru bagus. Oke, di sana banyak ada game-game matematika ya, yang kayak tadi itu ya. Jadi sebenarnya yang views tadi itu kalian itu tidak hanya sekedar diajak untuk melihat apa sih luas permukaan ini, tapi kalian bisa melihat apa namanya dari berbagai jenis atau berbagai sudut pandang ya. Kalau misalkan dari depan, dari belakang, jadi mengembangkan kemampuan spasial kalian. Oke, dan Bapak masih punya banyak game ya, banyak permainan untuk materi selanjutnya. Jadi tetap stay tune ya, tetap apa namanya, tetap semangat untuk mengikuti. Ya, sampai di sini dulu. Sudah, silakan dibereskan mejanya, semua sampah diambil ya sebelum kita akhiri. Ya, silakan. Ya, silakan ketua kelas, karena tadi kita awali dengan doa, kita berdoa dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Dewa Suksema Paramonasidhyaya Namo Swaha Sarva Karya Prasirana Om Santi 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 Om